Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada satu anggapan di Provinsi Riau bahwa karhutla adalah hal rutin. Asap yang mengepung tanah ini dipandang sebagai keniscayaan setiap tahunnya. Mungkin benar bahwa karhutla sulit dihindari. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, karhutla bukan hal yang normal. Ini adalah extraordinary disaster. Karenanya butuh penanganan yang luar biasa pula. Pertanyaannya, mengapa Polda Riau mesti repot-repot turut serta dalam penanganan karhutla? Kita harus memahami bahwa keterlibatan Polri dalam penanggulangan bencana memiliki payung hukum yang jelas. Peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2009 tentang manajemen penanggulangan bencana mengamanatkan peran Polri dalam 3 tahap, yakni prabencana, tanggap darurat saat bencana terjadi, dan pasca bencana. Di Riau, amanat itu kita jalankan sepenuh hati, bersama-sama. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih dulu memahami medan pertempuran yang dihadapi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Provinsi Riau memiliki lahan gambut seluas 5,09 juta hektar. Luas ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kondisi inilah yang membuat potensi karhutla di Riau sangat tinggi saat musim kemarau. Mengapa? Karena saat gambut mengalami pengeringan, material organik di dalamnya menjadi sangat mudah terbakar. Api tidak hanya di atas, tetapi bergerak di bawah permukaan, sulit dideteksi secara visual, dan sulit dipadamkan. Pengetahuan mendasar ini wajib kita miliki, agar setiap personil Polda Riau paham karakteristik karhutla di wilayahnya, dan bisa menemukan strategi terbaik dalam penanganannya. Data menunjukkan bahwa periode puncak karhutla biasanya terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Artinya, strategi preventif pada tahap pra-bencana sudah harus dimulai sejak jauh sebelumnya. Polda Riau sendiri sudah melakukannya di bawah payung besar green policing. Secara terus-menerus dan tanpa henti, selama ini jajaran Polda Riau secara aktif melakukan berbagai upaya pencegahan, mulai dari sosialisasi karhutla, patroli udara, fokus group discussion, jambore, apel kesiapsiagaan, hingga memaksimalkan teknologi melalui pantauan drone, serta dashboard green policing untuk deteksi dini titik api secara real time. Satu hal lain yang harus dicamkan adalah bahwa kita tidak bisa melakukan semua hal sendirian. Hal ini penting kita ingat, terutama saat melakukan penanggulangan di tahap tanggap darurat. Ketika karhutla membesar, pemadaman dan pendinginan harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan, didukung strategi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau penyemaian awan dengan menaburkan garam ke dalam awan potensial untuk memancing hujan dan membasahi lahan gambut. Semua ini adalah kerja kolaborasi antara Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh stakeholder lainnya. Tidak ada satupun pihak yang merasa berjasa sebagai pahlawan tunggal. Semua bergerak bersama demi satu tujuan, yakni padamnya api dan udara yang kembali bisa kita hirup dengan leluasa tanpa asap karhutla. Upaya pencegahan kita lakukan dengan visi jangka panjang bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Pemprov Riau, dan Kodam 19 Tuanku Tambusai. Polda Riau membangun infrastruktur pengendalian karhutla berupa embung setiap 50 meter, sekat kanal, sumur bor, dan menara pantau saat kemarau. Air disuplai dari sungai, danau, dan waduk terdekat. Sumur bor kita optimalkan, air hujan kita tampung. Tujuannya, 1. Menjaga kelembapan lahan gambut. Karena lahan basah adalah kunci mencegah api. Ketika karhutla terjadi dan membesar, keselamatan warga negara menjadi salah satu prioritas yang tak boleh diabaikan. Itu sebabnya
Polda Riau menerjunkan tim dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat terdampak, memberikan trauma healing, hingga menyiapkan rencana evakuasi bila diperlukan. Di saat bersamaan, Polda Riau juga menangani karhutla secara serius melalui upaya represif yang konsisten. Penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Pelaku pembakaran kita proses. Ini untuk memberikan efek jerah. Hasilnya mulai terlihat. Bila biasanya terjadi hingga 2.300 hotspot atau titik api pada periode puncak karhutla, pada 2 tahun terakhir, angkanya menurun menjadi 600 hingga 1.100 titik api. Karhutla masih terjadi, tetapi setidaknya bisa lebih terkendali. Ini adalah sinyal bahwa strategi dan kerja keras yang kita lakukan selama ini mulai membuahkan hasil. Kendati begitu, strategi jangka panjang sebagai bagian dari penanggulangan pasca bencana tetap kita lakukan. Pohon kita tanam, ekosistem gambut kita pulihkan, restorasi hidrologis kita lakukan. Kita bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melakukan upaya restoratif untuk memulihkan ekosistem. Rekan-rekan personel Polda Riau, kita bertugas di wilayah dengan tantangan khusus lewat pemahaman akan karakter lahan, penguasaan data, dan kerja kolaboratif. Kita buktikan bahwa karhutla bisa kita kendalikan. Ingat, ini bukan bencana biasa. Ini tugas luar biasa. Satu tekad, dampak luar biasa. Salam presisi.